foto. Jadi cara menemukan yang diarsir itu kita harus cari luas bingkai yang besar. Yang besar nih, yang persegi besar dikurangkan dengan luas foto. Nah, jadi karena ini berbentuk persegi panjang, maka rumusnya pasti panjang kali lebar. Nah, sebuah foto ini sudah ada ukurannya fotonya. Jadi kan pastinya kalau ada bingkai itu fotonya di dalam ya. Fotonya di dalam, bingkainya di luar gitu ya. Jadi luas fotonya sudah ada. Panjang kali lebar sudah ada 90 kali 30. Nah, luas bingkainya yang belum ada. Karena bingkainya kita tidak tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya gitu. Tapi sudah ada clue yang diberikan oleh soal ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini 5 cm ke atas, 5 cm ke bawah. Jadi bingkainya tuh fotonya tuh ini 90. Terus ini 30 ya. Nah, jadi bisa kita dapat lebar dari bingkainya adalah 30 tambah 5 tambah 5. Kan ini 5. Sini juga 5 pasti ya. 5, 5. Jadi 5, 35. Nah, jadi kalau dijumlahkan, lebarnya adalah 5 tambah 30 tambah 5. Jadi lebarnya adalah 40. Jadi kita sudah ketemu lebarnya 40. Nah, yang belum ada panjang dari bingkainya. Nah, karena ini pakai sistem kesebangunan. Kesebangunan itu artinya apa? Kesebangunan itu artinya ada dua bangun yang memiliki bentuk yang sama, tapi bangun yang satunya diperkecil. Nah, itu namanya kesebangunan. Jadi perbandingan antara sisi-sisinya itu sama. Ya, maksudnya gimana? Nah, misalnya si bingkai si foto yang di dalam kan ukurannya 90 dengan 30. Nah, berarti ukuran si bingkainya yang lebih besar itu adalah titik-titik, anggaplah P banding 40. Jadi ini harus sebanding. Biasanya kita lihat aja modelnya ya. Kadang dia pakai kali silang, kadang pakai perbandingan ya. Kalau pakai perbandingan ini 30 kecil banding besar sama dengan kecil banding besar. Biasanya pakai seperti ini ya. Nah, jadi nanti dikali silang buat dapat jawabannya. Nah, si Munti sudah dapat 2100, benar enggak? Nanti kita cek ya. Nah, cuma saya tidak pakai kali silang ini kalau sudah kelihatan. Jadi ini sebenarnya kelihatan bahwa ini 30, buat dapat 90 kita kali 3. Nah, jadi 30 kali 3 berarti 40 juga kita kali 3. Jadi sama-sama kita kali 3, maka P-nya dapat 120. Nah, nanti kalau ini dikali silang bakal dapat juga 120. Nah, sehingga di sini panjangnya adalah 120. Nah, ini kita sisa lanjutkan untuk dapat jawabannya. Jadi 12 kali 4, 48, 00-nya ikut, dikurangi 9 kali 3, 27, 00-nya ikut. Nah, sisa kita kurangkan. 8 kurang 7, 1, 4 kurang 2, 2. Jadi luasnya adalah 2100. Jadi jawabannya yang C. Seperti jawabannya tadi si Munti ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini cara kerjanya ya. Silakan ditanyakan boleh ya. Ini masalah kesebangunan ya. Kesebangunan ya, dua bangun. Oke, aman, tidak ada pertanyaan. Nomor 1, kita lanjut ke nomor 2 kalau begitu ya. Seorang arsitek sedang membuat desain taman bermain di dekat daerah perkantoran. Desain taman bermain berbentuk unik, gabungan dari 3 segitiga siku-siku. Gabungan 3 segitiga siku-siku dan dicat seperti pada gambar. Jadi ini kelihatan 3D ya.
Nah, jadi ini gambarnya kurang jelas. Saya perjelas saja ya, posisinya di sini ada siku-siku. Kemudian di sini 60 derajat. Ada 60 derajat. Terus ini siku-siku. Terus ini sama. Ini ada siku-siku lagi ya. Oke, seperti ini kira-kira. Ya, jadi apa sih yang dibutuhkan untuk menemukan jawabannya? Yang ditanya di sini adalah luas taman. Luas taman berarti kita mau menjumlahkan luas dari segitiga-segitiga yang ada di sini. Ada berapa segitiga? Ada 3. Nah, jadi ini alas kali tinggi bagi 2. Terus ini butuh alas kali tinggi bagi 2 juga. Terus ini alas kali tinggi bagi 2 juga. Ya, jadi kita butuh 3 rumus luas 3 kali mengerjakan dengan rumus luas segitiga. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah di sini tidak diketahui ya, dia punya nilai-nilai ya. Ininya tidak ada. Kita butuh ini nih. Ya, anggaplah sini saya taruh X. Kita butuh X, kita butuh Y, kemudian kita butuh Z. Z-nya ini sama kan? Jadi kita butuh tiga hal ini supaya kita bisa dapat jawabannya ya. Oke. Nah, proporsinya sebenarnya ada perbandingan ya. Nah, jadi saya coba buatkan petunjuknya, pengerjaannya ya di sini. Jadi untuk menemukan jawaban soal ini nomor 2 ini, kita butuh luasnya segitiga yang pertama ini. Yang pertama ini kan luasnya 1/2 kali alas kali tinggi. Ya, alas dan tinggi pada sebuah segitiga itu dilihat dari sisi siku-sikunya ya. Jadi siku-sikunya boleh ini jadi alas, boleh ini jadi tinggi. Nah, atau ini jadi tinggi, ini jadi alas, tidak masalah ya. Ini alas atau tinggi tidak masalah. Jadi 1/2 kali 12 kali dengan yang X. Nah, kita akan tambah dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Anggaplah alasnya yang Y, yang segitiga kedua ya, Y kali X. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan segitiga yang ketiga ya, 1/2 kali Z kali Z. Nah, saya taruh Z di situ ya, Z kali Z. Nah, inilah yang akan kita jumlahkan nanti supaya bisa dapat luas segitiganya totalnya gitu ya, luas tamannya. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menemukan X, Y, dan Z? Nah, yang pertama jadi kunci adalah segitiga yang ini. Nah, jadi kalau ada segitiga yang mengandung sudut 30 sama 60. Nah, 30 segitiga siku-siku yang ada perbandingan sudutnya 30 dan 60, maka perbandingan panjang sisinya adalah 1 banding 2 banding akar 3. Ya, jadi ini harus dihafal ya perbandingannya. 1 banding 2 banding akar 3. Nah, itulah alasan kenapa di pilihannya ada akar-akaran 3 tuh. Nah, jadi karena berasal dari perbandingan ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi ketika kita lihat gambar ini, maka di atas sini sebenarnya ada 60 dan 30. Nah, jadi sebenarnya kalau saya gambar segitiganya itu mirip sama yang ini, dia bakal jadi miring gini ya. Saya miringkan sesuai dengan yang ada di gambar di soal. Gini, ini 60, ini 30, ini 16. Ya, berarti ini adalah 2 banding 1 banding akar 3. Ya, jadi 2 banding 1 banding akar 3. Ya, si Munti sudah menjawab. Tuh, dia katanya. Oke, kita cek ya. Jadi sekali lagi 1 banding 2 banding akar 3. Biasanya orang taruh 1 akar 3 di sini ya. Dari mana rumus perbandingan ini? Ada pembuktiannya dengan menggunakan segitiga
sama sisi ya. Nanti kita jelaskan. Pokoknya untuk menyelesaikan soal ini kita patok dulu seperti itulah. Oke. Jadi 1:2 = 1 akar 3. Kita lihat di sini ada diketahui 16. 16 itu senilai dengan 2. Nah, jadi 16 itu senilai dengan 2. Jadi 2 dikali 8 dapat 16. Jadi di sini 1:2 berarti di sini 8. Nah, jadi panjangnya di sini 8. Dan panjangnya yang di sini berarti adalah 8 akar 3. Nah, jadi dari mana sih dapat 8 dan akar 3? Ya, dari perbandingan tadi 1:2 akar 1 akar 3. Kalau saya tuliskan lebih rapi mungkin gini. 1:2 1 akar 3. Atau akar 3 aja. Nah, 2-nya adalah 16. 2-nya adalah 16. Oh, ini kali 8 nih. Berarti ini juga kali 8. Ini juga kali 8. Nah, jadi gini. Makanya dapat 8 akar 3 gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu bisa dipahami karena kita sudah setengah jalan nih. Kita sudah ketemu nilai dari Y dan X ya. Nilai dari Y dan X. Jadi Y-nya itu 8 ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana menemukan Z? Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ada lagi rumus perbandingan pada segitiga siku-siku yang seperti ini. Kalau sisinya sama, ini ada 45 derajat, 45 derajat, 1:1 akar 2. Ya, jadi 1:1 akar 2 gitu. Nah, jadi ini juga harus dikuasai. Ada 2 ya yang harus dikuasai, yang sudut 45 sama sudut 30-60. Nah, 1:1 akar 2. Kalau dibawa ke soal, nah jadi yang 8 ini adalah yang 1 akar 2 gitu. Oke, jadi terus kalau saya buat perbandingannya 1:1 akar 2. Nah, yang 8 ini adalah yang akar 2. Nah, yang 8 ini adalah yang akar 2. Itu yang bawahnya angka 8 di segitiga kedua, Pak. Iya, jadi Y-nya ya, Y-nya 8 gitu. Yang ini 8. Nah, sehingga nanti 8 apa dengan apa gitu ya. Oke. Jadi kalau di akar 2 itu setara dengan 8, maka yang satu setara dengan apa? Jadi kita cari pengalinya. Kalau yang atas tadi kan kelihatan jelas ya, 2 buat dapat 16 tuh kali 8. Nah, jadi kalau ini kali apa? Akar 2 buat dapat 8 gitu ya. Akar 2 buat dapat 8. Nah, supaya dapat 8, akar 2 kita kali akar 2 dulu. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Karena akar 4 ya, akar 4 2. Terus 2 kali berapa supaya dapat 8? 2 kali 4. Jadi ini kali 4 akar 2. Nah, jadi akar 2 kali akar 2, 2 kali 4, 8. Jadi ini pengalinya 4 akar 2. Berarti 1, 4 ini juga 4 akar 2 gitu. Oke, jadi sudah ketemu ya. Jadi yang mana sih nilai dari X? Nilai dari X-nya adalah yang 8 akar 3. Nilai dari Y-nya adalah 8, tuh yang miring ya, 8. Nilai dari Z-nya adalah 4 akar 2. Temu 4 akar 2 di situ. Oke, nah seperti itu ya kuncinya ya. Ya, jadi ini soal yang lumayan sudah jarang dipelajari ya, model ini 2 ya di sekolah. Oke. Nah, sekarang saya selesaikan ya eksekusi soalnya ya. Oke, karena kita sudah ketemu nilai X, Y, dan Z. Oke, saya naikkan sedikit. Kita eksekusi luasnya. Luasnya adalah 1/2 kali 12 kali X. X-nya tadi, yang mana X-nya tadi 8 akar 3 ya. Ditambah 1/2 kali X, Y tambah 1/2
kali Z kali Z. Z-nya tadi adalah 4 akar 2 ya. Oke, jadi ada 3 segitiga yang kita mau selesaikan. Oke, untuk segitiga yang pertama, berarti 1/2 kali 12, 6. 6 kali 8, 48 akar 3. Selesai ya. Yang kedua, 1/2 kali 8, 4. 4 kali 8, 32 ya. 32 akar 3. Terus yang terakhir, 4 kali 4, 16. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, akar 2 kali akar 2-nya mati aja dengan yang 2 di bawah ya. Jadi 4 kali 4, 16. Nah, sehingga hasilnya adalah kita sisa jumlahkan ya. Nah, 16-nya kita bawa ke depan. Kita jumlahkan 48 dengan 32. 48 tambah 32 itu 70, 80 ya. 80 akar 3. Jadi jawabannya 16 tambah 80 akar 3. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Yang C ya. Oke, seperti itu kira-kira prosesnya ya. Jadi lumayan menantang soalnya ya. Lumayan menantang karena pakai dua sifat yang jarang lagi diajarkan sekarang di sekolah ya. Kalau buat anak-anak OSN ini sudah sering sih diajarkan ya. Oke. Ada pertanyaan silakan. Itu dari mana? Itu dari mana? Silakan, saya siap untuk menjelaskan. Nomor 2-nya ya. Nah, jadi dari gambarnya tadi saya buatkan X, Y, dan Z-nya supaya sketsa pemetaannya untuk menuju ke jawaban lebih gampang. Oke, aman? Lanjut, kalau begitu kita pindah ke, Pak, kok bisa 2 sama 2 habiskan 1 cm? Nah, yang mana nih? Yang ini ya? Yang di sini ya? Oke, jadi di sini yang terjadi 1/2 kali 4 kali 4, 16. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi 2-nya habis. Nah, jadi 1 ya. 1 kali 16, 16 gitu. Kok bisa 2 sama 2 habiskan cm? 1 kan cuma 1. Maksudnya yang mana ya? Jadi saya coretnya tadi yang ini 1, 6, 1, 4 gitu ya. Oke. Yang mana Dinda? Supaya saya jelasin. Aman? Nah. Oke. Sambil lihat-lihat soal berikut ya. Nomor 3 ya. Ketika Noval sedang berlibur di pinggir pantai, ia melihat menara seperti gambar. Oke, jadi ini masih mirip sama yang barusan. Oh, kirain 2 sama akar 2 dicoret. Ya, akar 2 kali akar 2-nya dikalikan dulu, habis itu dicoret ya. Oke, yang baru join atau yang ketinggalan, boleh nanti recordingnya ya, saya taruh di YouTube ya. Oke. Kita gambar dulu nomor 3-nya sebelum lanjut ke soalnya ya. Saya gambar dulu. Nomor 3. Ada menara, kemudian ada sudut 30. Sudut 30 derajat, terus ada tinggi orang ya. Jadi dia melihatnya 30 derajat gitu. Oke, kita pindah ke soalnya ya di atas. Noval ingin, oke Pak, oke. Noval ingin mengetahui tinggi menara tersebut jika jarak pandang matanya ke puncak menara membentuk sudut elevasi 30 derajat serta jarak Noval ke menara 52 akar 3 dan tinggi Noval 1,6, tinggi menara adalah. Oke. Ini gimana caranya ya? Intinya kacamata intinya pakai yang tadi ya, yang perbandingan. Kalau ada 30, ini 1 banding 2 banding akar 3 ya, intinya di sini ya.
Ini wajib nih hafal nih ya. 30 60. 1/2 akar 3. Oke, ada yang mau coba jawab dulu? Soalnya ada koma-koma ya. Silakan mau coba-coba jawab boleh. A, B, C, atau D. Nah, gunanya 1,6 nanti dapat tinggi ini ditambah dengan 1,6 ya, karena kan ini novel nih. Sigma Mewings jawabnya B. Jadi nanti mau ditambah 1,6 ya. 1,6. B, si B. Oke, kita lihat bentar, benar nggak jawabannya B. Terus 52, akar 3-nya di mana? Jarak novel ke menara. Nah, itu berarti bukan jarak novel ke puncak ya. Tapi jarak mendatar ya, yang bawah ya. Nah, jadi jaraknya 52 akar 3 gitu ya. Oke. Saya rasa ini gampang, boleh ya. Oke, jadi sisa pakai perbandingan. 1/2 akar 3. Nah, karena yang diketahui Raufil jawab B juga. Oke. Karena yang bawah 1 akar 3 ini 52 akar 3. Sama-sama di bawah. Berarti ini pengalinya kali 52 ya. Kali 52. Jadi tidak usah pakai perbandingan, kita pakai segini aja langsung ya. 1 kali 52, 52 akar 3-nya ikut. Ya, jadi yang 2 dikali 52, 104. 1 kali 52, 52. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah ketemu. Yang satu ini berarti yang ini ya. Yang satu yang samping, yang tinggi ya. Tinggi menara 52. Oke. Kemudian yang miring 104. Sudah deh, selesai. Yang ditanyakan tinggi menara ya. Berarti tinggi menara adalah 52 ditambah 1,6. Jawabannya 53,6. Kira-kira gitu. Jadi jawabannya yang A justru ya. Yang A. Oke. Raufil, Sigma, hati-hati ya. Hati-hati dalam peletakannya ya. Peletakannya, tingginya ya. Oke. Jadi ini pakai perbandingan di sini ya. Ini sudah cara paling cepat ya. Kalau tidak pakai cara ini ribet banget nih membuat perbandingannya ya. Jadi ini sudah cara paling sat. Oke. Silakan yang mau ditanyakan. Masih boleh. Kalau geometri saya kasih peluang tiap nomor tanya ya, karena memang geometri butuh penjelasan ulang-ulang ya. Kalau aljabar sama bilangan ya masih gampang lah ya. Oke, aman. Lanjut kalau begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke nomor 4. Farhan bermain sepeda di sekitar rumah bersama teman-teman. Diameter roda 84, jarak tempuh 398 meter. Banyak putaran roda. Setiap perbandingan 1/2 akar 3 harus disamakan pengali. Ya, benar ya. Ada pertanyaan nih dari si Felin. Nah, jadi pengalinya harus sama ya. Jadi pengalinya harus sama nih, kali 52. Supaya seimbang. Kalau ini disederhanakan, kembali lagi ke atas. Bagi 52 1, bagi 52 2, bagi 52 1 akar 3. Jadi kita cari pengali yang sama. Begitu juga tadi di nomor 2 ya. Nah, itu juga tadi nomor 2. Ada pengalinya, saya coba buat tadi. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, Felin? Sambil yang lain coba nomor 4. Silakan, boleh tanya nomor 3-nya. Nomor 4 jawabannya apa ya? Nah, kalian coba jawab 4, terus saya jelaskan ya. Kenapa dikali 52? Oh, bagus pertanyaannya. Jadi sejarahnya tadi kita taunya perbandingannya 1/2 banding 1 akar 3 ya, atau banding akar 3 ya.
Nah, di soal diketahuinya itu 52 akar 3. 52 akar 3 itu di bawah. Nah, kebetulan yang di bawah juga di sini 1 akar 3 ya. Jadi setara. Nah, kita disuruh mikir sendiri nih. Kali berapa? Nah, jadi 1 akar 3 dikali berapa supaya dapat 52 akar 3 gitu. Kita disuruh mikir. Jadi dari mana 52-nya ya? Dari sini. Boleh kita bagi ya. Buat dapat pengalinya kita bagi saja ini. 52 akar 3 kita bagi 1 akar 3. Coret, coret. 52 bagi 1 52. Jadi pengalinya 52. Kira-kira gitu, Felin ya. Oke. Aman ya? Boleh tanya-tanya lagi sambil yang lain jawab nomor 4. Ayo. Nanti ada minimal 1 yang jawab di nomor 4, baru kita bahas tuh nomor 4-nya. Silakan. Farhan. Oke, makasih ya. Sama-sama, Felin. Oke. Ini konsepnya adalah menggunakan keliling lingkaran karena roda dari sepeda itu berbentuk lingkaran gitu ya. Jadi konsepnya adalah lingkaran, keliling lingkaran. Banyaknya jarak tempuhnya itu setara dengan banyak berapa kali rodanya berputar gitu ya. Jadi semakin banyak rodanya berputar, semakin jauh juga jarak tempuhnya. Jadi rumus apa sih yang mau dipakai di nomor 4? Jadi rumus keliling yaitu pi kali D. Nah, atau boleh pakai 2πr. 2πr gitu ya. Jadi kita boleh pakai itu. Nah, Farhan bermain sepeda di sekitar rumah bersama teman-temannya. Diameter rodanya 84. Jadi, Pak, ini ada rekamannya, ada ya, nanti ada rekamannya. Jadi silakan you subscribe my YouTube channel dengan nama channel sama Medmood. Nih. Nah, Medmood nih ada gambar bapak-bapak ganteng, tidak sih, bapak-bapak latar merah. Nah, pembahasan yang kemarin sudah ditaruh nih halamannya ya. Ini halaman 116 sampai 122. Nah, ini part 1, part 2, part 3. Terus yang tadi aljabar sudah part 1, part 2 sudah diupload kemarin. Part 3-nya belum diupload karena part 3-nya masih sekarang. Nah, jadi belum di-download rekamannya ya. Gabung dengan geometri. Nanti diuploadnya habis end live ya. Oke. Lanjut ya. Jadi kita cari dulu kelilingnya. Kelilingnya pi kali D. D-nya di sini 84. Diameternya ya. Pi-nya karena 84 habis dibagi 7. Ya, jadi kalau 84 bagi 7 tuh 1. Terus ada sisa 1. 7 bagi 7 kan 1 ya. Ada sisa 1, 14 bagi 7 2. Jadi 22 kali 12. Nah, ini kelilingnya ya. 22 dikali 12 itu 264 cm ya. 15. Oke, kita cek ya jawabannya ya. Sudah 2 orang yang menjawab ya. 150 Nivet. Oke. Nah, sekarang berarti kita mau cari berapa putaran rodanya, yaitu kita bagi jaraknya dibagi kelilingnya. Ya, jadi jaraknya di sini ada 396 meter ya. Nah, meternya ubah ke senti dulu berarti ya. Karena yang 1 meter yang 1 senti tidak seimbang dong. Harus sama-sama senti. Meter ke senti turun 2 langkah, tambahkan 02. Terus kita bagi 264. Nah, bagaimana cara baginya ya? Nah, jadi kalau bingung cara pembagian, perhatikan ya cara baginya nih. Ya gampang sih, nggak usah diperhatikan juga, nggak apa-apa. 369 bagi 264 itu 1. 1 kali 264 264 berarti ada sisanya 1.
32 132 0 itu 5. Nah, jadi 150. Jadi jawabannya B. Nah, kalau kalian kesulitan untuk membagi ya, membagi seperti ini, kalian boleh sederhanakan, cicil-cicil ya. Jadi kayak kita bisa coret-coret ini ya, kita bagi 2 misalnya, atau kita bagi 4. Kalau kita bagi 4, misal ya, kita bagi 4, ini dapatnya yang bisa bagi 4 36. 9 kali 4 36, sisa 3, 36 bagi 4 9, 00 per ini bagi 4 yang bisa 24. 24 bagi 4 6. Terus sisa 2, 24 bagi 4 6. Habis itu bagi 11. Bagi 11 dapatnya 900 bagi 6. Nah, ini sisa bagi 2. Atau bagi 3 juga boleh, atau bagi 6 boleh, bagi 3 300 bagi 2. Jadi 150 ya. Dicicil-cicil aja, nggak apa-apa. Pak, ada rekamannya di YouTube. Ya, silakan dicek YouTube Mathmood, sudah ada rekaman yang sampai tadi malam. Oke. Aman ya? Nomor 4. Oke, nomor 4 sudah. Ada pertanyaan, silakan. Diberi waktu bertanya sambil yang lain lihat nomor 5 ya. Nomor 4 masih bisa tanya, yang lain bisa lihat nomor 5. Oke, nomor 5-nya. Oke, nomor 5. Radi dan teman-teman rajin berenang agar staminanya terjaga. Di tempat mereka biasa berenang, kolamnya berbentuk prisma trapesium seperti gambar. Jika air dalam kolam renang terisi 3/4 bagian, volume air di dalam kolam renang adalah 273.000 si Munti. Munti ini otaknya kalkulatornya cepat sekali ya jawabnya. Oke, jadi ini namanya volume prisma ya, volume prisma. Tidak ada ya pertanyaan tadi ya. Kita langsung sambung di nomor 5 ini ya. Volume prisma. Prisma, apa sih itu prisma? Prisma adalah semua bangun yang memiliki alas dan tutup yang sama. Jadi ada bentuk yang sama. Nah, kelihatan di gambar ini trapesium nih. Trapesium yang ini sama trapesium yang di belakang sama. Jadi ini yang ditunjuk sebagai alas dan tutupnya. Jadi sebenarnya gambarnya tuh dibalik ya. Kalau prisma itu alasnya di bawah, yang ini ya, jadi ini alas, ini tinggi. Jadi ini tingginya malah. Ya, itu kira-kira begitu. Nah, untuk mencari mencari volume dari sebuah prisma, artinya luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alas tergantung alasnya. Karena alasnya bentuk trapesium, kita pakai rumus per 2 kali A tambah B kali T kali tinggi prisma. Nah, tinggi prisma di sini yang 8 nih. Nah, sekarang kita sisa selesaikan dulu untuk volume prismanya ya. Nah, di sini yang mana alas A dan B-nya ya. A dan B-nya sebenarnya sudah ada. Jadi pada sebuah trapesium, ini trapesium ya, saya kasih teorinya. Ini disebut A, ini disebut B. Boleh juga ditukar ya. A dan B ini atas bawah boleh ya. Tinggi yang ini. Nah, jadi kalau pada gambar kelihatan jelas bahwa A dan B-nya adalah 1 dan 6. Nah, jadi ini kita bisa jumlahkan 1 tambah 6. Masalahnya tingginya tidak ada. Nah, tingginya tidak ada. Tingginya yang mana? Tingginya nih yang ini. Nah, ini tingginya. Tingginya tidak ada. Berarti caranya cari gimana? Maka ini harus pakai Pitagoras. Nah, harus pakai teorema Pitagoras. Gimana tuh teorema Pitagoras? Jadi saya gambar ulang dulu kolamnya ya. Seperti ini. Sini 1, di sini 6, sini 13.
Nah, kalau saya tarik tingginya ke sini, nah, jadi ininya sisa 5 ya. Ininya sisa 5. Karena kan totalnya 6, ini ada 1. Jadi 1 tambah 5, 6. Nah, terbentuklah segitiga siku-siku di sini, segitiga siku-siku yang kita bisa cari dengan Pitagoras. Ya. Ada sisi miring, ada alas, ada tinggi. Jadi mau cari tingginya adalah 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat ya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Baru diakarkan. Jadi akar 169 kurang 25. Akar 144 itu 12. Nah, jadi seperti itu pengerjaannya Pitagorasnya. Jadi tingginya dapat 12 di sini. Kali 8. Nah, jadi inilah proses menemukan volume dari prismanya ya. Tapi prismanya ini tidak full ya. Kenapa? Karena kolamnya hanya terisi, kok blur? Ayo blur. Pelan-pelan Pak. Oke. Pelan-pelan di mana? Ayo. Yang Pitagoras ya. Nah, yang di Pitagoras hitungannya ya. Jadi ini ada segitiga siku-siku. Ulang Pak. Ulang dari mana? Segitiga siku-siku, alasnya 5, miringnya 3. Tingginya nggak ada. Nah, gitu ya. Miringnya 13, alasnya 5, tingginya nggak ada. Itu dari sini ya. Dari gambar nih. Trapesiumnya saya ambil keluar, terus miringnya 13, alasnya 6, tingginya 1. Ya, tingginya 8. Tinggi 8 itu tingginya prisma. Jadi tinggi yang saya maksud tinggi dari trapesium. Kalau yang 8 itu tingginya prisma. Jadi ada 2 tinggi di sini ya. Hati-hati di situ. Pak bingung bentuk kolamnya gimana? Ya, bentuk kolamnya ini sebenarnya berdiri ya kolamnya. Jadi kolamnya ini berbentuk prisma. Bisa bayangkan tidak yang depan ini jadi di bawah gitu. Jadi kolamnya saya ambil, saya miringin gitu. Nah, jadi alasnya berbentuk trapesium. Jadi luas alas berarti luas trapesium dikali dengan tinggi. Makanya kenapa 8 itu jadi tinggi, karena prismanya tuh dibalik gitu. Nah, gitu. Jadi ini memang masuk soal penalaran ya. Karena juga sudah pakai konsep Pitagoras di sini ya. Nah, sehingga volume prisma luas alas kali tinggi luas trapesium itu ini. Nah, kita sudah dapat semuanya ya. Mungkin bingungnya dari awal kenapa bisa ada angka 1. Angka 1 itu dari sini, nah. Ini 1 nih. Jadi kalau saya tarik 1 ke sana, berarti di sini ada 1 juga kan? Kalau totalnya 6 dikurangi 1, di sini 5. Jadi 1 tambah 5 itu 6. 6 ya. Jadi segitiga siku-sikunya terbentuk dari 13, 5, dan tingginya gitu. Gitu ya. Bisa nggak dipahami ya? Jadi kayak pakai rumus Pitagoras ya. Semisal yang 1 itu 2 gimana? Nanti dikurangi 2 6-nya. Kalau 1 itu 2 berarti 6 kurang 2 4. Jadi triplenya 13 4 gitu. Itu ya kira-kira bisa ya? Atau bingung di Pitagorasnya? Rumus Pitagoras. Pitagoras kan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat sama dengan miring kuadrat. Jadi kalau mau cari tinggi, miring dikurangi dengan alas gitu. Lanjut Pak. Oke. Ya udah lanjut. Nah, ini kita lanjutkan. 1/2 kali 7 kali 12 kali 8. Nah, ini adalah volume prismanya. Tapi ingat, prismanya airnya hanya terisi 3/4 bagian. Jadi kita kali lagi 3/4. Karena kolamnya hanya terisi 3/4 bagiannya gitu ya.
Nah, ini kita coret-coret yang boleh dicoret nih. 2 mati dengan 12. 2 mati dengan 12 jadi 6 ya. Kemudian 4 mati dengan 8. 4 dengan 8 sisa 2. Jadi kalinya sisa 7 kali 6 kali 2 kali 3. Ini jawabannya berarti ya. 7 kali 6 kali 2 kali 3 gitu. 7 dari mana, Pak? 7 dari 1 tambah 6. 1 tambah 6 dari mana? 1 tambah 6 dari A tambah B, yaitu atas tambah bawah. Jadi ini 6 tambah 1. Jadi pada trapesium, ini namanya A, ini namanya B. Jadi 6 tambah 1 gitu ya. 7 dari mana? Sehingga jawabannya sisa dikalikan ya. 7 kali 6, 42. 2 kali 3, 6. 42 kali 6. Jawabannya 252. Jawabannya 252 liter. 252.000. Nah, kenapa ada ribunya ya? Karena ini masih dalam bentuk meter ya. Meter kubik. Kalau meter kubik turun ke liter, 1 dm pangkat 3 itu 1 liter. Jadi tambah 0,3. Nah, jadi jawabannya 252.000 gitu. Oke, jadi jawabannya A ya. Oke, lihat ulang ya teman-teman. Dicek ulang ya. Apa sih ini timbul-timbul warna merah? Kita tutup dulu. Oke, tanyakan ya sekali lagi. Silakan. Yang kurang jelas yang mana? Saya bantu jelasin. Yang mana yang kurang jelas. Oke, silakan dicek ulang di soal nomor 5 ini ya. Jadi ini sudah masuk penalaran. Pertama, dia soal cerita. Kedua, dia bentuk prismanya dibalik ya. Jadi ini kolamnya sebenarnya prisma, tapi prisma yang dibalik gitu, dirobohkan prismanya gitu. Alasnya bentuk trapesium. Nah, terus pakai Pitagoras lagi ya. Jadi ini gabungan dari beberapa konsep gitu. Nah, itu disebut sebagai soal penalaran. Nah, saya termasuk dalam ini bocoran ya, 12 orang ini jangan bilang-bilang ya. Saya termasuk penyusun soal TKA di tingkat provinsi saya. Jadi 30 soal itu penalarannya ada 9 soal. 9 soal penalaran. Yang susah nih, yang susah 9 soal. Nah, ada 15 soal yang sedang. Yang sedang itu kayak mana? Kayak aplikasi. Terus ada 6 soal yang mudah. Jadi cuma berapa soal yang mudah? Cuma 6 soal doang. Provinsi mana? Provinsi Gorontalo. Gitu ya. Jadi ini proporsi soalnya yang kami susun dari pusat dikasih kisi-kisi ya. Jadi soal tiap provinsi bakal beda, tapi ada sekitar berapa ya? Sekitar 20-an soal itu yang sama se-Indonesia gitu. Nah, terus ada sisanya 10 soal, 7 sampai 10 soal yang beda tiap provinsi ya. Jumlah soal 30. Itu yang prisma tegak sedang apa mudah. Prisma tegak ini masuk susah loh sebenarnya penalaran. Karena dia gabungin banyak konsep, ada pecahannya, terus ada Pitagorasnya, terus ada prismanya, ada bangun datarnya juga, trapesium gitu ya. Terus dari 30 soal ini terbagi lagi, ada soal yang pakai soal cerita sama yang soal matematik langsung ya. Kalau soal ceritanya berapa ya kemarin proporsinya? Pokoknya soal ceritanya banyak dibanding dengan soal yang matematik. Jadi kenapa sih saya bahas buku uji siaga TK ini? Karena hampir semuanya soal cerita. Pak, kalau jawabannya lebih dari satu, salah satu itu salah semua Pak. Iya benar ya.
Kalau salah satu, salah semua ya. Oke, kenapa bisa gitu? Kok nggak adil? Salah satu, salah semua. Karena menghindari orang yang jawabnya asal-asalan gitu. Jadi kalau mereka nggak tahu, mereka bakal centang semuanya. Nah, gitu. Jadi mereka akan mengambil keuntungan di situ. Jadi kalau jawabannya salah satu, ya salah semua meskipun kuncinya 3. Terus kamu benarnya 2. Nah, tetap dianggap 0 gitu ya. Oke. Aman ya? Pindah ke kerucut. Nomor 6 ya, karena tidak ada pertanyaan, kita pindah ke nomor 6. Nomor 6, sebuah benda berbentuk kerucut. Kalau kalian menguasai buku Siaga TKA ini, nilai kalian tuh fixnya di atas 80 ya. Fixnya di atas 80. Kalau saya lihat-lihat ya model soalnya. Sebuah benda berbentuk kerucut. Si MZ sudah jawab B ya, cepat banget nih. Sebuah benda berbentuk kerucut mempunyai volume 25, akan dibuat lagi tetapi ukuran berbeda. Diameternya diperbesar 3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali. Volume benda yang baru. Nah, ini ada cara cepatnya dan ada cara lambatnya ya. Cara lambatnya itu, cara biasanya kalian cari berapa ukuran dari kerucutnya, terus kalian perbesar 3 kali lipat dan 2 kali lipat. Nah, itu biasanya susah ya, menebak berapa ukuran dari kerucutnya. Nah, cara cepatnya, perhatikan. Kita pakai volume baru dan volume lama. Jadi volume lama kerucut adalah 25. Nah, volume yang baru, volume yang lama ini kan rumus dari volume kerucut apa sih? 1/3 kali luas alas berbentuk lingkaran kali tinggi ya. Ini rumus volume kerucut gitu ya. Volume barunya sama, 1/3 pi R kuadrat T. Tapi R-nya diganti 3 kali lipat. Pi 3 kali lipat, tingginya diganti 2 kali lipat. Jadi R-nya diganti jadi 3R, T-nya diganti jadi 2T. Gitu ya caranya. Kok dikali 3R Pak? Kok R jadi 3R Pak? Karena ini diameter diperbesar 3 kali. Nah, kalau diameter diperbesar 3 kali, jari-jari juga otomatis membesar 3 kali ya. Misalnya diameternya 6. Berarti jari-jarinya 3 kan? Kalau 6 itu diperbesar 3 kali jadi 18. Berarti 3-nya bakal jadi 3 kali juga 9 ya, setengahnya. Jadi tetap seimbang ya. Oke, jadi sisa ini kita lanjutkan. 1/3 pi 3R pangkat 2. 3R pangkat 2 itu 9R pangkat 2 kali 2T. Nah, sekarang kalian bandingkan volume lama dengan volume baru. Apa bedanya? Yang lama 1/3, yang baru ada 1/3, yang lama ada pi. Nah, yang lama ada R kuadrat, yang lama ada T. Nah, jadi bedanya adalah adanya 9 dan 2. 9 kali 2 18. Jadi sebenarnya volume baru itu adalah 18 kali volume lama. Nah, gitu. Jadi 18 dikali 25. Ini cara cepatnya ya. Ini sudah yang paling cepat nih. Sudah. Nah, hasilnya berapa? 9 kali 5 450 ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Aman kan? Gampang toh? Oke, kira-kira seperti itu caranya. Oke ya. Kalau tidak pakai cara ini diulang Pak. Ulang yang mananya? Oke, saya ulang. Saya sangat sabar. Saya puasa, saya sabar. Saya akan ulang ya. Oke, perhatikan.
9 dari mana, Pak? Oke, ulang ya, sabar. Oke, saya ulang dulu. Volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat T. Nah, ini ya volume kerucut. Kok bisa diameter kali 3, jari-jari juga 3. Oke, sebentar saya jelaskan. Sepertiga dari mana, Pak? Oke, ntar saya jelaskan ya. Ini memang rumus dari volume kerucut. Sepertiga pi r kuadrat T, ya. Jadi kita milih halo. Jadi saya jawabnya satu-satu ya. Ini adalah volume kerucut, sudah fix dari sana, sepertiga pi r kuadrat T, ya. Sepertiga dari volume tabung sebenarnya ya. Matematika mudah. Oke. Terus ini setara dengan 25 cm pangkat 3. Nah, di soal ini mengatakan bahwa diameternya jadi 3 kali lipat. Jadi diameter berubah jadi 3D. Kemudian tingginya T-nya berubah jadi 3T. 2T. Nah, jadi katanya jari-jarinya diameternya berubah jadi 3 kali. Tingginya berubah jadi 2 kali. Sampai sini aman ya? Kita sepakati dulu sampai sini sebelum melanjut lebih jauh. Oke, sampai sini harusnya aman, oke? Nah, sekarang ada pertanyaannya tadi. Kenapa kok bisa yang disoalkan diameternya 3 kali? Kenapa tadi saya kerjakan jari-jarinya juga 3 kali? Harusnya kan 6 kali atau harusnya kan 9 kali karena diameter itu 2 kali lipat dari jari-jari. Nah, saya kasih ilustrasinya. Contoh ya. Saya punya diameter awal 6 cm. Ini diameter ya. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah setengahnya dari 6. Setengahnya yaitu 3. Kalau saya bilang diameternya kita kali lipat, 3 kali lipat, jadi 18. Nah, kalau 3 kali jadi 18, otomatis jari-jarinya 9 kan? Setengahnya kan? Nah, perhatikan bahwa kalau 3 dikali 3 juga 9 juga jawabannya. Artinya apa? Artinya diameter itu dikali 3, jari-jari juga dikali 3, setara ya. Nah, jadi tidak apa-apa saya bahasakan juga jari-jarinya adalah 3 kali R gitu. 3 kali lipat. Oke. Kok bisa beda? Beda yang mana? Cari nilai tengah. 18 dan ya beda lah. Yang ini kan diameter. Yang ini kan jari-jari, Bro. Jelas beda lah. Itu udah pasti Pak dikali 3. Tergantung soal. Soalnya kan nyuruh kali 3 diameternya. Ya, kalau soalnya bilang kali 5 ya kita kali 5 nanti 5R gitu. Kenapa D sama dengan 3D? Jadi R sama dengan 3R. Ya karena ini yang aku jelasin barusan, Bro. Saya ulang ya. Kan setengahnya. Iya, setengahnya benar. Lihat nih. Lihat sebelum saya perbesar 3 kali ya. Lihat nih. Ini diameternya 6 ya. Diameternya 6, jari-jari 3. Sepakat? Diameter 6, jari-jari 3, oke? Setelah diubah 3 kali lipat, enggak bisa gitu. Enggak bisa 3D 1,5R, enggak bisa setengahnya gitu. Karena kalau jari-jari diameternya 6, otomatis jari-jarinya 3. Oke? Si MZ ini tolong. Belum paham, oke. Cek ya, perhatikan. Kalau diameternya 6, jari-jari 3. Oke, paham? Bisa? Diameter 6, jari-jari 3. Oke? Kalau saya kali 3, jadinya diameternya 18. Dan jari-jarinya 9.
Setengahnya kan? Oke. Sekarang lihat. Diameternya kali 3 kan? Jari-jarinya juga kali 3. Jadi sama aja. Kalau diameter disuruh kali 3, automatically jari-jari juga dikali 3. Tetap seimbang, tidak berubah proporsinya. Jadi tidak bisa digeneralisasi kalau D3R, maka R adalah 1,5R. Salah nantinya. Understood, oke ya. Salah nantinya ya. Oke, sampai sini paham ya. Lanjut. Nah, sekarang volume yang baru. Volume yang baru adalah sepertiga pi R. R-nya tadi kita sudah ganti ya. R-nya kita ganti jadi 3R. Jadi rumusnya yang harusnya R kuadrat berubah jadi 3R kuadrat. Gitu ya. Terus yang rumusnya harusnya T sekarang berubah jadi 2T. Sampai sini paham dulu nggak? Jadi rumus volume kerucut sepertiga PR kuadrat. Nah, R-nya kita ganti dengan 3R. Dan T-nya kita ganti 2T. Oke, sampai sini paham. Aman ya. Lanjut lagi. Nah, sepertiga pi. Nah, 3R kuadrat itu artinya 3R kali 3R. 3R kali 3R itu 9R. Dan 2T-nya tetap 2T. Tidak ada kuadrat. Kenapa tidak ada kuadrat yang belakang? Karena rumusnya pi R kuadrat T, hanya R yang kuadrat gitu. Sampai sini paham? Enggak? Ada loh Pak. Ada yang mana? Yang mana yang ada? Paham. Coba si MZ ini. Oh, ada kuadrat. Oh, salah ya. Saya yang salah ya. Oke. Siap, salah. Izin MZ. Oke. Oke, sampai sini paham? Lanjut. Lanjut. Oke, MZ. Oke. Izin, salah MZ. Izin. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang volume yang lama dibandingkan dengan volume yang baru, apa bedanya? Bedanya adalah keberadaan 9 dan keberadaan 2 gitu. Jadi rumusnya kan sepertiga pi R kuadrat T. Kalau di sini ada 9 dan 2-nya. Berarti apa yang baru itu? 9 kali 2, 18. 18 kali dari volume yang lama. Nah, sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Jadi yang baru adalah 18 kali yang lama. Oke. Berarti udah ya, aman. 18 kali 25 450 selesai ya. Oke. Thank you. Nah, bagus kalian bisa nanya kalau nggak paham ya, aman ya. Lanjut. Oke, lanjutlah. Oke, nanti simak kalau belum paham, geser dikit. Mau di SS yang ini aja, yang kamu SS ya, yang ini aja yang awalnya ini, silakan di SS nivet 5 4 3 2 1. Oke, lanjut ya. Kalau kurang paham nanti simak recordingnya aja di YouTube ya, YouTube Math Mode. Oke, sekarang lanjut nomor 7. Sebuah taman berbentuk segi 6 beraturan. Atau lanjut nanti sore aja ya, udah mau zuhur nih di tempatku ya. Pak kemana? Pak, kuadratnya kemana? Mana kuadratnya kemana? Kuadratnya kemana? Mana? Mana kuadratnya kemana? Ada kuadratnya. Pak, soal peluang nggak ada kah? Oke, jadi ini geometri ya. Habis geometri 30 nomor, nanti ada peluang 30 nomor lagi ya. Nah, jadi aman nih.
kita bahasnya berurut, bro, ya. Jadi urutannya bilangan udah ya, aljabar udah tadi. Nah, sekarang sementara geometri. Habis geometri nanti peluang, habis peluang baru tryout ya. Oke, aman gitu ya. Peluang susah banget Pak, gampang peluang ya, aman kok. Udah mau persiapan sholat zuhur, nanti saya sambung nomor 7 dan seterusnya jam malam, nanti malam aja, jam 9 malam ya. Jadi cukup dulu hari ini. Jadi kita sambung nanti malam jam 9 malam. Oke.